Saya ingin menghidupkan kembali kenangan tentang Yesus yang lahir di Betlehem. Sebanyak mungkin dengan mata jasmani saya sendiri melihat ketidaknyamanannya karena kurangnya hal-hal yang dibutuhkan dari bayi yang baru lahir, bagaimana dia berbaring di palungan, dan bagaimana di antara lembu dan keledai dia dibaringkan beralaskan jerami. Santo Fransiskus dari Assisi tahun 1223 Masehi. Gereja, komunitas bahkan keluarga-keluarga Katolik setiap tahun membuat gua Natal atau kandang Natal. Gua Natal kalah populer dari pohon Natal. Namun maknanya sungguh mendalam. Seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam surat apostolik Ad Mirabile Signum, artinya tanda yang mengagumkan. Begini katanya, gambaran kelahiran itu seperti sebuah Injil hidup yang muncul dari halaman-halaman kitab suci. Gua Natal adalah khas Katolik yang dimulai pada Natal tahun 1223 atau 8 abad yang lalu, 800 tahun yang lalu, oleh Santo Fransiskus dari Assisi di Greccio, Lembah Retina, Italia. Waktu itu, Fransiskus menyampaikan kepada seseorang bernama Yohanes tentang keinginannya ini. Saya ingin menghidupkan kembali kenangan tentang Yesus yang lahir di Betlehem, sebanyak mungkin dengan mata jasmani saya sendiri, melihat ketidaknyamanannya karena kurangnya hal-hal yang dibutuhkan dari bayi yang baru lahir. Bagaimana dia berbaring atau dibaringkan di palungan, dan bagaimana di antara lembu dan keledai dia dibaringkan beralaskan jerami. Yohanes lalu membuat apa yang diinginkan Fransiskus, dan pada 25 Desember orang-orang yang berdatangan menyatakan kegembiraan mereka, mengalami kegembiraan baru yang tak terlukiskan dengan adegan Natal itu. Mengapa gua Natal membangkitkan ketakjuban yang mendalam? Karena dari gua itu kita, pertama, melihat kasih Allah yang lembut, di mana Pencipta yang agung merendahkan diri untuk mengenakan kelemahan kita. Kedua, kita terbantu untuk menghidupkan kembali sejarah kejadian dulu di Betlehem. Kita merasa terlibat dalam sejarah keselamatan. Ketiga, kita merasakan dan menyentuh kemiskinan yang dialami anak Allah di dalam inkarnasi. Ini merupakan panggilan untuk mengikutinya dengan kerendahan hati, semangat kemiskinan, dan penyangkalan diri. Dalam panorama kelahiran, kita melihat beberapa hal. Yang pertama, langit berbintang diliputi kegelapan malam. Ini melambangkan hidup kita yang mengalami kegelapan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dengan terangnya. Yang kedua, ada gambar reruntuhan rumah atau bangunan kuno yang menandakan runtuhnya kemanusiaan. Ada kekecewaan, ada kehancuran, kemusnahan, kematian. Yesus adalah kebaruan yang membangun kembali dan memulihkan hidup kita. Ketiga, ada pegunungan, sungai, lembah, dan gembala-gembala. Ini melambangkan semua ciptaan bersukacita dalam kedatangan Mesias. Yang keempat, ada gembala sebagai yang pertama kali datang.
Ini menunjukkan bahwa orang miskin dan rendah hatilah yang pertama menyambut keselamatan. Lalu yang terakhir ada tokoh-tokoh simbolik. Ya, sering ada tapi sering juga tidak ada. Tokoh-tokoh simbolik seperti orang miskin yang merupakan bagian utama dari misteri keselamatan, gembala, pandai besi, tukang roti, musisi, perempuan, dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa kekudusan dan kegembiraan hidup sehari-hari yang dialami oleh manusia setiap kali Yesus berbagi hidup ilahinya kepada kita. Tokoh sentral dari Gua Maria ini atau dari pemandangan Gua Maria ini adalah tentu saja Maria sendiri yang terkenal dengan ucapan fiat, artinya terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ini menyatakan bahwa Maria sebagai Bunda Allah mengundang semua orang untuk mematuhi dan melaksanakan sabda Tuhan. Kemudian ada Santo Yusuf yang merupakan penjaga dan pelindung keluarga yang adil yang mempercayakan diri pada Allah. Tentu saja yang ketiga adalah Yesus sendiri di dalam palungan yang menunjukkan bahwa Yesus menyatakan diri dalam seorang anak dan dengan cara itu menyatakan keagungan kasih-Nya. Ada tokoh yang terakhir yaitu 3 raja dari timur yang biasanya dirayakan pada hari raya penampakan Tuhan atau Epifani. 3 raja dari timur ini membawa persembahan hadiah berupa emas yang menggambarkan hormat pada kekuasaan Yesus, kemenyan yang menyatakan keilahian Yesus, mur menunjukkan kemanusiaan ilahinya. Seperti perjalanan panjang para raja itu, kita sering harus melewati jalan panjang untuk sampai kepada Yesus. Ini menggambarkan keyakinan akan Yesus sebagai pembimbing sejarah. Gambaran kelahiran Yesus dalam Gua Natal berbicara kepada hidup kita tentang kasih Allah. Allah yang menjadi seorang anak agar kita tahu seberapa dekatnya Dia dengan setiap orang. Apapun kondisi mereka, apapun kondisi kita sebagai manusia.